Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nugraha. Saya mahasiswa Iblam School of Law. Saya kelas A57 S1 reguler pagi. Dimana di sini saya akan menjelaskan atau menambahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Ibu Agnes dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang sudah ditugaskan. Di antaranya, apakah sebuah bisnis bisa dikatakan dalam profesi? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hal itu. Sebenarnya orang menganggap bahwa bisnis itu banyak yang kotor, tetapi sebaliknya bahwa bisnis itu dapat menjadi sebuah profesi atau profesi yang etis atau beretika, bermoral dengan beberapa syarat, yaitu diantaranya yang pertama, sistem politik yang ekonomis dan juga kondusif. Nah, itu yang kedua. Yang kedua itu aturan yang jelas dan juga adil. Yang ketiga itu kepastian keberlakuan aturan tersebut. Yang keempat yaitu aturan hukum yang mengatur kegiatan bisnis, dan yang kelima yaitu sistem pemerintahan yang adil dan juga efektif, di mana bisnis itu dapat dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan juga ciri-ciri dalam profesi, yaitu diantaranya yang pertama, profesi adalah pekerjaan dan juga pekerjaan di dalam bisnis terdapat banyak jenis-jenis pekerjaan lainnya. Yang kedua, sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan menuntut pengetahuan dan keterampilan tinggi baik melalui berbagai jenis pelatihan dan juga pengalaman. Tiga, profesi menuntut penerapan kaidah moral etika yang sangat ketat. Yang keempat yaitu tingkat kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis karena pengalaman membuktikan bahwa perilaku para pelaku bisnis menentukan kinerja perusahaan yang akan berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan juga negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis menurut para ahli, yaitu menurut Caux Fontable, ya. Yang pertama yaitu tanggung jawab bisnis dari shareholder dan ke stakeholders, yaitu menyiratkan bahwa perlu ada perubahan paradigma tentang tujuan perusahaan dan juga fungsi ekonomi dilihat dari teori keaginan. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu dampak ekonomi dari sosial dan bisnis menuju inovasi keadilan juga ke komunitas dunia. Nah, prinsip ini menekankan bahwa kegiatan bisnis tidak semata mencari keuntungan dan juga keuntungan dalam ekonomis. Yang ketiga yaitu perilaku bisnis dan dari hukum tersebut tersurat semangat saling percaya dan juga menghormati aturan, di mana praktik ini menekankan pentingnya membangun sikap kebersamaan dan juga saling percaya. Yang selanjutnya yaitu dukungan baik perdagangan multilateral, yaitu menyiratkan perlunya dikembangkan perangkat hukum dan aturan pelaku secara multilateral, dan juga diharapkan semua pihak dapat tunduk dan menghormati hukum aturan multilateral tersebut. Yang selanjutnya yaitu sikap hormat bagi lingkungan alam, di mana prinsip ini merupakan prinsip yang memperkuat prinsip kedua, yaitu agar semua pihak mendukung perdagangan dan mewujudkan satu kesatuan ekonomi dunia. Yang terakhir yaitu menghindari operasi-operasi yang tidak etis, yaitu meminta kesadaran semua pelaku bisnis akan pentingnya bersama-sama menjaga lingkungan bumi dan juga alam agar tidak memboroskan sumber daya alam. Selanjutnya ada pembahasan mengenai makna dari hakikat kode etik, yaitu seringkali kita mendengar bahwa tentang istilah kode etik ini, tetapi terkadang masih bingung. Kita ketahui bahwa kode etik itu yang sesungguhnya adalah kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga hal benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik secara profesional. Nah, pengertian lain dari pengertian kode etik yaitu
suatu aturan yang tertulis secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, serta ketika dibutuhkan bisa difungsikan sebagai alat yang dapat dipergunakan menghakimi berbagai macam dan juga tindakan pada umurnya dinilai menyimpang dari kode etik. Jadi dalam pembentukan kode etik itu ada namanya tujuan di dalamnya. Yang pertama itu kan memang dalam pembentukan kode etik itu tentu memiliki juga tujuan yang di dalamnya. Di antaranya yaitu yang pertama agar profesional dapat memberikan jasa dan sebaik-baiknya kepada para pemakai ataupun nasabahnya. Yang kedua sebagai pelindung dan juga dari perbuatan yang tidak profesional. Kita pun tidak boleh bersikap diskriminatif dan juga tebang pilih dalam menegakkan hukum di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kode etik itu disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misal kode etik dokter, guru, perpustakawan, pengacara. Pelanggaran kode etik ini tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum. Yang ketiga, pentingnya kode etik profesi. Nah, ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat, antara lain adalah yang pertama, kode etik itu merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu dapat berlaku secara etis. Yang kedua, perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kode etik itu kan berperan sangat penting pada suatu profesi. Agar profesi dapat berjalan dengan benar, maka perlu diikat dengan suatu norma tertulis yang disebut dengan kode etik profesi. Nah, kode etik ini dapat diubah seiring dengan perkembangan zaman yang mengatur diri profesi yang bersangkutan dengan perwujudan nilai moral yang hakiki dan tidak dipaksakan dari luar. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.